Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Husnul Fatnimah, kedua saya sendiri Umi Latifatul Aisyah, dan yang ketiga adalah Rizal Aziz Febrian. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai sumber energi alternatif. Untuk pokok-pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu sumber-sumber energi, yang kedua energi alternatif, yang ketiga pemanfaatan energi, yang keempat energi terbarukan, dan yang terakhir adalah kasus permasalahan. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber energi alternatif. Di antaranya yang pertama, sumber energi biomasa. Sumber energi biomasa merupakan jenis sumber energi yang termasuk terbarukan atau sebuah energi yang berasal dari bahan-bahan alami seperti kelapa sawit, batang padi, ampas tebu, dan limbah-limbah pertanian. Energi alternatif yang kedua yaitu energi alternatif matahari, di mana sumber energi matahari merupakan sumber energi alternatif yang terbilang terbesar di muka bumi ini. Jenis sumber energi matahari termasuk jenis sumber energi panas yang mampu diubah menjadi berbagai energi. Salah satunya diubah sebagai energi listrik, yaitu dengan cara mengonveksikan cahaya panas matahari menjadi energi listrik dengan mengubah sel panel surya dan dengan bantuan elemen semikonduktor seperti lapisan tipis elemen konduktor, sehingga dapat terciptanya listrik panel surya. Yang ketiga, sumber energi alternatif angin. Energi angin atau energi potensial merupakan salah satu sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya, energi alam ini mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Dengan menggunakan sebuah kincir angin, sebuah energi angin dapat berubah menjadi energi listrik dengan menggerakkan generator yang sudah terhubung pada kincir angin tersebut. Yang keempat, sumber energi alternatif etanol. Etanol merupakan sumber energi dengan berbasis jenis alkohol yang berasal dari bahan alami dari tanaman yang sudah difermentasikan. Contohnya ada ampas tebu, gandum, terus ada jagung, dan masih banyak lagi. Selain itu, jenis bahan bakar etanol ini dapat dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti bensin yang tujuannya untuk meningkatkan oktan dan kualitas emisi. Selanjutnya yang kelima, sumber energi alternatif gelombang laut. Sebuah gelombang laut merupakan salah satu energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang mampu diubah menjadi energi listrik. Tetapi dalam pembangunannya, hal ini membutuhkan biaya sangat besar karena dia harus membangun sebuah reaktor listrik. Selanjutnya, sumber energi alternatif geotermal. Geotermal merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari energi alam dengan memanfaatkan energi panas bumi, seperti uap panas bumi, air panas bumi, dan batuan-batuan kering yang ada di dalam bumi. Kelebihan energi alternatif ini mampu menggandakan 2 kali 4 dari jumlah listrik biasanya. Jenis sumber energi ini dapat kita temui di pegunungan, salah satunya di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Yang ketujuh, sumber energi alternatif biofuel. Sumber energi alternatif biofuel merupakan jenis energi yang berasal dari bahan tanaman seperti jarak, jagung, padi, tetes tebu, dan lainnya. Energi ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang disebut dengan biofuel. Namun, jenis energi ini hanya dapat dimanfaatkan untuk energi pengganti bahan bakar motor minyak saja. Selain itu, jenis energi ini tidak cocok untuk kendaraan yang membutuhkan kecepatan tinggi. Biasanya, kalau untuk sumber energi alternatif biofuel itu bisa digunakan untuk pengganti minyak kecil yang untuk lampu ketika mati lampu. Itu biasanya bisa menggunakan sumber energi alternatif biofuel. Selanjutnya, sumber energi alternatif panas bumi atau geothermal. Panas bumi merupakan sebuah sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pembangkit energi listrik dengan jangka panjang. Sumber energi panas bumi ini timbul karena adanya aktivitas dari gunung berapi. Jenis energi ini mengandung 3 sumber energi alam, yakni air, bebatuan panas, uap panas, dan udara yang panas.
dari masing-masing ini sama dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik. Yang kesembilan, sumber energi alternatif gas alam. Gas alam merupakan salah satu gas yang keluar dari bumi. Gas alam ini juga ternyata dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif. Dengan kata lain, energi gas alam tersebut dapat dijadikan sebagai sumber energi pembangkit listrik atau yang lainnya. Pada dasarnya, gas alam terdiri atas campuran hidrokarbon yang punya sebuah tekanan yang tinggi. Contohnya seperti gas alam yang sudah jadi seperti LPG atau yang dikenalkan dengan gas yang biasanya dipakai untuk memasak. Selain itu, gas alam pun dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menyalakan mesin serta sebagai sumber energi pembangkit listrik. Yang ke-10 yaitu sumber energi alternatif hidrogen. Hidrogen merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar pengganti untuk mesin sepeda motor atau yang dikenalnya dengan BBM. Selain itu, jenis hidrogen dapat dijadikan sebagai sumber untuk menggerakkan dinamo mesin yang mampu mengolah menjadi energi listrik. Yang ke-11 yaitu energi alternatif energi nuklir atau uranium. Energi nuklir adalah sebuah energi yang mampu menghasilkan berbagai energi lainnya, seperti halnya dengan listrik yang juga berasal dari energi nuklir, namun masih banyak lagi. Energi nuklir mampu menghasilkan energi listrik melalui reaksi besar yang berasal dari sebuah bahan energi radioaktif yang timbul di dalam reaktor. Dalam hal ini 1 gram dalam bahan radioaktif mampu menghasilkan energi listrik sebesar 50.000 kWh per jam. Sebab itulah nuklir sangat baik untuk pembangkit listrik, namun jika penggunaannya terlalu berlebihan, ini juga akan berakibat fatal. Selanjutnya yang ke-12, sumber energi alternatif udara. Udara merupakan sumber energi yang tentunya dapat kita manfaatkan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga udara. Adanya manfaat dari sumber pembangkit listrik energi udara yaitu udara atau angin mampu menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik, dapat dimanfaatkan untuk pengering alami pada pakaian, mampu menjalankan perahu layar dengan tanpa menggunakan mesin canggih. Nah, selanjutnya manfaat energi alternatif. Ada banyak manfaat yang bisa digunakan dalam energi alternatif, tetapi ada beberapa yang saya akan sebutkan. Yang pertama yaitu energi alternatif dapat digunakan sebagai pengganti dari sumber listrik utamanya. Yang kedua, energi alternatif dapat menghasilkan listrik sehingga mampu dimanfaatkan bagi manusia. Energi alternatif juga dapat diperbarui, contohnya seperti bahan bakar minyak maupun bensin. Energi alternatif dapat menggerakkan pada sebuah kendaraan yang bisa dipakai oleh manusia. Mampu menggantikan penggunaan bahan bakar fosil yang dapat cepat habis dan menyebabkan pemanasan global menggunakan energi biomasa. Bahan kimia yang dapat dikonveksi menjadi suatu energi listrik. Pemeliharaan teknologi juga menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, ini dapat digunakan untuk menghemat bahan nutrisi menggunakan energi matahari. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu energi alternatif. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, sehingga berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Itu tadi menurut Ensiklopedia Britannica tahun 2015. Selanjutnya, menurut beberapa para ahli, yang pertama dari Oxford Dictionary, yaitu pengertian energi alternatif adalah suatu energi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menghentikan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atas pengerusakan terhadap lingkungan. Yang kedua, menurut Wikipedia, dalam Wikipedia definisi energi alternatif yaitu energi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menggantikan segala bentuk bahan bakar konvensional tanpa menimbulkan bahaya atau menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.
Pada umumnya, istilah energi alternatif dipergunakan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang terakhir, menurut Freddy 2016, mengartikan bahwa energi alternatif adalah energi yang dipergunakan untuk menggantikan energi listrik dengan energi yang berasal dari alam. Dari berbagai pengertian energi alternatif menurut para ahli di atas, dapat dikatakan jika energi alternatif berfokus utamanya adalah dipergunakan untuk menggantikan tenaga listrik, di mana listrik menjadi salah satu infrastruktur yang mengangkut hajat orang atau masyarakat banyak. Berikut ini contoh-contoh dari sumber energi alternatif. Dapat dilihat ini ada gambar gunung. Dari gambar gunung itu dapat diperoleh energi yaitu panas bumi. Contohnya saja yang baru-baru ini di Telaga Ngebel itu diadakan suatu pengeboran untuk diambil gas panas buminya. Yang kedua bawahnya itu ada gambar panel surya. Nah, panel surya ini dapat menghasilkan arus listrik dari cahaya matahari. Yang gambar selanjutnya ada air, di situ ada gambar seperti dam, yaitu bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang selanjutnya ada angin, kincir angin itu digunakan kalau di daerah yang biasanya terdapat banyak angin itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Berikut adalah link video dari macam-macam energi alternatif. Silakan disaksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi membutuhkan energi. Tahukah kamu dari mana saja sumber energi itu? Ada dua kategori sumber energi, yakni sumber energi yang nggak bisa diperbarui dan energi yang bisa diperbarui. Sumber energi yang nggak bisa diperbarui berasal dari minyak bumi dan gas. Soalnya membutuhkan waktu yang lama mulai dari jutaan bahkan ratusan tahun untuk membentuk minyak bumi. Makanya sumber energi ini terbatas dan suatu saat akan habis. Untuk itu kita perlu melakukan penghematan dan beralih menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui atau sumber energi alternatif. Berikut ini contoh macam-macam sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan. Macam-macam sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti yang bisa mengganti peranan minyak bumi, kids. Nah, sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang bisa diperbarui atau tersedia di alam dan gak akan habis. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Selain menghemat energi yang gak bisa diperbarui, penggunaan energi alternatif juga lebih ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Sebab, sisa pembakaran minyak bumi bisa menyebar dan mencemari lingkungan, kids. Hal itu bisa menyebabkan pemanasan global loh. Berikut ini contoh macam-macam sumber energi alternatif. 1. Energi matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari loh. Matahari bisa menjadi sumber energi panas yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Misalnya, panas dari energi matahari bisa membantu mengeringkan bahan makanan secara alami. Contoh lain, dengan panel surya energi matahari bisa disimpan dan diubah menjadi listrik. Dengan begitu, hal tersebut bisa menghemat energi listrik yang bersumber dari energi yang nggak bisa diperbarui seperti batu bara dan panas bumi. 2. Energi angin. Angin merupakan gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi akibat dari adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Energi angin ini juga bisa menjadi sumber energi alternatif loh, kids. Contohnya, angin banyak dimanfaatkan sebagai penggerak perahu layar dan kincir angin. Dengan energi angin, perahu layar bisa bergerak tanpa menggunakan bahan bakar. Sementara itu, kincir angin yang berputar karena energi angin bisa menggerakkan pompa air. Selain itu, energi angin juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB.
3. Energi air. Energi air juga bisa menjadi sumber energi alternatif loh. Energi air yang mengalir deras bisa menjadi energi gerak kids. Nah, salah satunya energi ini banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Itu tadi di atas adalah video mengenai energi alternatif dan macam-macamnya. Selanjutnya ada definisi mengenai energi terbarukan. Ini definisi menurut International Energy Agency atau IEA. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang terus-menerus. Contohnya adalah energi yang dihasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari matahari atau panas bumi. IEA mengklasifikasikan energi terbarukan seperti matahari, angin, biomasa, geotermal, hydropower, laut, biofuel, dan hidrogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan meneruskan pemaparan materi, yakni tentang kasus permasalahan dari energi alternatif. Seperti yang kita ketahui yang telah dijelaskan tadi bahwa energi alternatif merupakan energi yang tidak bisa habis. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa energi alternatif juga menimbulkan beberapa kasus permasalahan. Khususnya di Indonesia ada beberapa kasus permasalahan yang disebabkan oleh penggunaan energi alternatif. Di antaranya yaitu yang pertama, sumber daya energi masih menjadi sumber dari devisa negara. Untuk yang kedua adalah penurunan produksi dan gejolak harga migas. Yang ketiga adalah akses dan infrastruktur energi, yaitu kondisi geografis, keterbatasan dan kekurangan infrastruktur dan disparitas harga energi dari daerah. Yang keempat adalah ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG. Yang kelima, harga EBT atau energi baru terbarukan kompetitif, yaitu masih mahal, adanya subsidi BBM dan listrik, subsidi EBT yang belum optimal. Yang keenam adalah pemanfaatan EBT atau energi baru terbarukan yang masih rendah. Kebijakan harga dari benda-benda EBT ini dinilai masih mahal, juga pengurusan perizinannya juga masih susah, sehingga hal tersebut yang menjadi penghambat dari penggunaan EBT itu sendiri. Selanjutnya adalah pemanfaatan energi belum efisien. Belum konsistensinya, juga mahalnya dari peralatan efisiensi energi yang membuat energi dari alternatif itu belum digunakan secara efisien. Yang kedelapan adalah penguasaan iptek masih terbatas. Lemahnya sinergitas antar lembaga belum berpihaknya terhadap inovasi dalam negeri dan juga kerjasamanya masih lemah. Yang kesembilan adalah kondisi geopolitik dan isu lingkungan hidup. Meningkatnya isu pemanasan global ini juga menjadi kasus permasalahan dari penggunaan energi alternatif. Untuk yang terakhir adalah cadangan energi nasional. Untuk selanjutnya adalah penayangan video tentang kasus permasalahan energi alternatif. Demikian tadi pemaparan dari kelompok 4 mengenai energi alternatif. Apabila ada yang ditanyakan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Sekian presentasi kali ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.